perlu terus kita kencangkan, kuatkan gitu ya. Karena tadi ya, gimana Rasulullah itu menerima ayat itu tidak mudah. Kalau lagi capek ya, atau ya capek istirahat boleh gitu kan ya. Tapi kalau udah mulai futur semangatnya gitu ya, kita ingat lagi bagaimana Rasulullah itu juga tidak mudah menerima ayat demi ayat Al-Quran itu. Ya, kita tinggal menghafal aja gitu kan ya. Meskipun tadi ya dengan semua perjuangannya jangan mengeluh ya, hafal aja gitu ya, minta sama Allah. Masalah menghafalnya apa, Allah mengumpulkannya di dalam dada kita itu adalah urusan Allah gitu ya. Tapi kita mau ulang-ulang terus ya, dan ingat perjuangan Rasulullah ya, dan para sahabat itu ya, menyebarkan agama Islam itu tidaklah mudah gitu. Sehingga kita perlu terus ya berjuang menyebarkan uh, Al-Quran dan hadis ya, sampai kita husnul khotimah. Mungkin apa namanya, usia dakwah ini lebih panjang ya dari usia kita, tapi alhamdulillah kalau kita bisa ikut dalam uh, berdakwah ya, mendakwahkan Al-Quran dan hadis ya kepada siapapun, sehingga kita pernah masuk dalam barisan dakwah Islam. Insya Allah. Ya mungkin itu. Saya mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan kasir pada Umi yang telah menyampaikan tadabbur Al-Qur'annya. Masya Allah, luar biasa ya. Seberat-beratnya perjuangan kita menghafal Al-Quran, ternyata tidak seberat Rasulullah gitu ya. Rasulullah hanya menerimanya saja sudah luar biasa berat ujiannya gitu ya. Kita tinggal hafal, sudah Allah fasilitasi dengan terkumpulnya Al-Quran full 30 juz. Eh, Tinggal kemauan kita, niat kita untuk menghafalkannya. Baik, tidak lupa juga meminta pertolongan kepada Allah untuk mengumpulkan Al-Quran di dada-dada kita semua. Baik, tafadhol bagi yang ingin bertanya kepada Umi, baik yang sesuai tema ataupun di luar tema, dipersilahkan. Bunda Sofi ya. Baik, tafadhol Bunda Sofi. Iya. Bu Sarah itu saya pernah baca atau mungkin mendengar di YouTube ya, bahwa Quran Quran itu beratnya apa, Nabi itu apa ya, menderita waktu Quran itu turun itu karena beratnya juga ya Bu Sarah. Beratnya tuh kalau diterangin tuh nilainya gitu, bahwa itu tuh guncang atau apa, dunia itu tuh kayak dapat apa, keguncangan gitu waktu Quran turun, karena kan nilainya tinggi sekali gitu. Ya mungkin Bu Sarah mungkin bisa lebih menjelaskan ya Bu ya, eh, betapa beratnya Quran itu waktu diturunkan itu. Jadi nggak sekarang, kayak sekarang kan ya kalau Quran kan buku gitu dibawa-bawa di tas atau ditaruh di meja, kayaknya mudah gitu mengaksesnya gitu. Tapi waktu bahwa itu nilainya tuh apa ya, dulu waktu pertama kali turun tuh benar-benar luar biasa gitu. Makanya mungkin salah satunya kitab yang bertahan berapa hampir 15 abad ini ya Bu ya. Mungkin Sarah bisa ini menjelaskan lebih 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 mendalam. Terima kasih Bu. Iya. Iya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan juga ya. Kalau dalam Al-Quran kan Allah katakan ya, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya. Kalau Al-Quran ini diturunkan ya ke gunung ya, gunung tuh nggak kuat, hancur. Gunung gitu ya. Gunung aja yang itu tuh kalau diturunkan Al-Quran ke dia tuh akan hancur karena ketakutan, takut ya. Ya. Jadi betapa beratnya Al-Quran ini gitu turun gitu. Jadi sekarang kita sudah, dan apa namanya, Allah tadi ya, tadi kan di dalam ayat yang apa,
pertama kali turun itu Iqra bismi rabbika ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi dengan Al-Qur'an ini Allah ingin mengajarkan kepada manusia apa yang kita tidak tahu. Gitu. Jadi Al-Qur'an ini adalah buku petunjuk kita, ya. Yang namanya Bu Sofi kalau kita beli alat baru gitu ya, kita beli handphone baru canggih gitu ya, layar sentuh gitu kan, ya pasti kita baca buku petunjuknya dulu ya Bu. Kita belum pernah punya handphone, kita baca buku takut salah pencet, takut salah mengoperasikan kan gitu ya. Ya, tapi ini banyak sekali kita manusia hidup di dunia itu jauh dari buku petunjuk. Padahal Al-Qur'an itu adalah buku petunjuk hidup di dunia dan akhirat. Ya. Jadi Al-Quran ini adalah alaman insana malamnya alam. Allah mengajarkan kepada manusia itu apa yang tidak kita ketahui. Nah, jadi Al-Quran ini adalah buku petunjuk, makanya dia bertahan sampai 15 abad sampai nanti gitu ya. Sampai akhir ketika Al-Quran sudah dihapus, berarti sebelum kiamat Al-Quran sudah dihapus. Ya. Orang pengen baca Quran, dibuka Qurannya udah kosong, udah dihapus, sudah diangkat gitu. Ya, kita beruntung masih ketemu Al-Quran. Ya. Alhamdulillah. Itu kita masih bisa menghafal, membaca, mengulang-ulang. Ya. Kita beruntung masih bisa ketemu ya sama Al-Quran. Ya. Kita nggak tahu generasi yang nanti udah deket akhir zaman gitu, udah akhir mau kiamat, Al-Quran dibuka udah nggak ada Bu, karena udah diangkat gitu. Ya, akan ada masanya Al-Quran itu dihapus gitu. Ya sekarang kita alhamdulillah gitu. Ya, jadi Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai buku petunjuk kita hidup di dunia dan di akhirat nanti. Luar biasa. Gak ada buku yang kayak gitu. Ya, gak ada buku yang ngasih buku petunjuk selengkap-lengkapnya ya. Hanya Al-Quran. Makanya banyak sekali orang-orang yang kemudian membaca Al-Quran, khususnya mungkin orang-orang yang mu'alaf, ya orang-orang yang non-muslim, mereka membaca Al-Quran dan mereka takjub ya. Ini buku apa, penulisnya siapa gitu ya, keren banget gitu kan. Hebat banget gitu loh. Dan mereka ketika diberitahu bahwa itu adalah kitab suci umat Islam, maka mereka menjadi mu'alaf, masuk ke dalam Islam, beriman. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah buku petunjuk yang terlengkap yang mengajarkan kepada manusia apa yang kita tidak tahu, dan itu adalah buku petunjuk bagaimana cara kita hidup di dunia dan di akhirat gitu. Ya, di mana di dalamnya ya Allah mengajarkan tentang keesaan Allah ya, tentang tauhid, tentang ibadah, tentang muamalah gitu ya, tentang akhlak ya, dan sebagainya. Kemudian Allah juga menceritakan kondisi umat-umat yang terdahulu ya. Ada Nabi Adam, Idris ya. Allah memperkenalkan semua nama nabi ya. Allah memperkenalkan Maryam. Kita nggak ketemu Maryam kan? Tapi Allah menceritakan Maryam di dalam Al-Quran. Ya, Allah menceritakan tentang bagaimana Nabi Musa dengan Fir'aun, ya, Namrud, ya, bagaimana kisah-kisah umat yang terdahulu, ya, bagaimana membangkang istri-istri yang solihah dan istri yang membangkang, ya, ada istrinya Nabi Lut, gitu kan? Itu semuanya Allah ceritakan di dalam Al-Quran tadi, karena kan janji Allah kan anamal insana malam ya alam. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak kita ketahui. Ya, dari mana tuh Muhammad bisa dapat cerita-cerita umat yang terdahulu? Dari Allah gitu ya. Dan itu disampaikan untuk kita, alamal insan. Allah ingin mengajarkan semua manusia malam ya alam yang belum kita tahu. Masya Allah. Jadi kita nggak disuruh mengumpulkan Al-Quran, kita nggak disuruh untuk sibuk ya tadi ya menyusun Al-Quran. Al-Quran itu sudah tersusun 30 juz, kita tinggal baca gitu. Ya, dan itu adalah buku petunjuk kita.
Ya, bagaimana cara kita hidup di dunia dan di akhirat. Nah, kita banyak masih yang males. Padahal itu adalah buku petunjuk, makanya banyak yang tersesat. Ya, kan kalau kita nih mau kondangan dikasih peta, dikasih nih alamatnya di sini, petanya di sini. Coba kalau kita nggak tahu, kita nyasar kan? Ya, begitu juga ya umat Islam, umat manusia dikasih buku petunjuk untuk hidup di dunia, tapi nggak dibaca. Makanya banyak yang nyasar hidupnya, nggak tahu tujuan hidupnya apa di dunia. Dia pikir hidup di dunia itu cuma buat cari duit, buat cari makan, buat sekolah doang. Oh ya, oh kalau hidup di dunia itu buat sekolah ya. Nah, udah TK, terus SD, SD terus SMP, SMP terus SMA, sampai S3, terus habis itu apaan lagi? Ya. Atau misalnya ada orang-orang yang mencari uang, popularitas, kecantikan. Udah itu apaan lagi? Ya. Mereka akhirnya nggak tahu tujuan hidupnya apa gitu. Tapi kalau manusia mau membuka Al-Qur'an, maka dia akan tahu ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, bahwa tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Gitu. Jadi misi utama kita di dunia ini adalah ibadah, menyembah kepada Allah. Ya, sehingga apa namanya? Semua yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk ibadah, baik hablum minallah maupun hablum minanas gitu. Hablum minallah kita dengan sholat, ya, kita berdoa, kita beribadah, ya. Kemudian juga ada hablum minanas, ya, dengan kita berzakat, gitu kan. Kita berbuat baik, ya, birrul walidain, ya. Kemudian kalau istri menjadi istri solihah, gitu kan ya, menjadi anak-anak yang solihah misalnya, jadi orang tua yang solihah, ya, gitu kan. Jadi Islam mengatur semuanya, baik hablum minallah maupun hablum minanas, ya. Jadi hablum minanas itu juga adalah bagian dari ibadah dalam rangka, ya, beribadah kepada Allah. Kita istri taat kepada suami, berat banget kalau bukan karena Allah mah, gitu ya. Kalau bukan karena Allah mah, gitu ya, berat gitu. Tapi karena kita melakukannya karena Allah, jadi ringan, gitu kan. Kita begini-begini segala macam, ya. Kita mengharapkan ridho dari suami karena apa? Karena Allah. Apalagi ngurus anak capek, ya. Anaknya ngelawan terus, apalagi misalnya, ya. Kalau bukan karena Allah, ya kita bakalan dapat keselnya aja. Tapi karena kita melakukannya itu karena Allah, ya kita ringan. Ya, kan karena Allah. Jadi kasih kesabaran, ya. Karena Allah kita melakukannya. Kita berdakwah, kita mengajak manusia, ya, nggak semuanya nerima, ada yang menghina, mencaci, ya, dan sebagainya, apalagi seperti Rasulullah, gitu ya. Nggak apa-apa, nggak berat, karena kita melakukannya karena Allah. Gitu. Kita kembalikan lagi, meskipun sedih, meskipun sakit, meskipun berat, dan segala macam, semuanya akan menjadi ringan, dan nggak akan ada yang sia-sia di sisi Allah kalau kita niatnya karena Allah. Gitu. Ya. Jadi terus begitu. Nah, makanya kita perlu uh, membaca terus Al-Quran, ya. Masih banyak sekali Al-Quran yang belum kita pahami, tadaburi, kita amalkan, ya. Karena tadi kita beda sama Rasulullah dan para sahabat, ya. Kalau Rasulullah itu turun ayat sedikit, ya, dan itu juga karena ada masalah kemudian turun, ya. Enggak selalu begitu, ya. Ada perintah baru turun, dihafalkan, diamalkan. Ada perintah baru turun, dihafalkan, diamalkan, gitu. Kalau kita kan enggak, ya, udah turun berat gitu, ya, terus kita baca dikit, kita amalin. Kita baca dikit, kita amalin. Ya, sebenarnya sama seperti itu. Ya, sama sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, mungkin ada orang yang udah rajin sholat tapi dia belum berhijab. Ketika dia baca tentang ayat hijab, oh ya Allah ternyata wajib ya, kemudian dia pakai, gitu kan ya. Gitu, bertahap, bertahap, bertahap terus gitu ya. Sampai kapan? Sampai husnul khotimah gitu.
Begitu ya Bu Sofi mungkin. Terima kasih Bu Sarah. Baik, selanjutnya nih ada yang bertanya via chat. Nafisa ya, dari Nafisa. Bismillah Umi, apa sajakah tips-tips yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk memupuk rasa cinta pada Al-Quran pada diri anak-anak? Satu lagi Umi, adakah doa yang sangat dianjurkan buat kita orang tua supaya anak kita mempunyai akhlak yang mulia dan jadi hafiz Quran? Jazakumullah. Itu pertanyaannya Umi. Ya, insya Allah ya. Jadi untuk apa namanya menghadirkan kecintaan anak-anak kita kepada Al-Quran tentunya adalah dengan kita ya, ibunya disibukkan dengan Al-Quran. Ya, baik dengan membacanya, mentadaburinya, kemudian kita mendengarkannya ya. Kemudian apa namanya kesungguhan kita dan keramahan ibunya ya, keramahan ibunya, kasih sayang ibunya gitu ya. Ketika ibunya tuh membaca Al-Qur'an, oh kok ibuku semakin baca Quran, kok dia semakin sayang ya, perilakunya nggak semakin galak gitu. Jangan sampai gitu ya. Apa namanya? Ibunya jadi galak ya karena Al-Qur'an. Kok ibuku kalau baca Al-Qur'an jadi galak sih gitu ya, aku nggak suka gitu kan. Malah jadi kasar ibunya karena Al-Quran gitu, jangan gitu ya. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, kita bersama Al-Quran mentadaburinya, terus kita menceritakannya bersama anak kita. Kalau anak-anak masih kecil bisa kita bacakan cerita-cerita kisah-kisah dalam Al-Quran ya. Gitu, jadi kita penuh dengan ancaman ya, sehingga nggak ada tumbuh rasa cinta, nggak ada gitu ya. Kalau kita inginkan cinta dan kasih sayang yang apa namanya anak-anak kita cinta kepada Al-Quran, ya kita tunjukkan yang kebaikan-kebaikan. Masya Allah, kita ceritakan bagaimana hafiz Quran ya, balasannya dari sisi Allah gitu ya. Jadi kita basyir, jangan nazir gitu ya. Basyiron, kasih kabar gembira ya, agar anak-anak kita cinta kepada Al-Quran. Kita ceritakan yang kisah-kisah tadi dalam Al-Quran, kita ceritakan ya bagaimana ya isi dalam Al-Quran itu, kisah-kisah ya, penuh dengan, kemudian kita peluk anak-anak kita, ya nak, siapa yang mau kasih Umi nanti apa namanya mahkota di surga ya nak ya, gitu ya. Gitu. Jadi kita mendekatkan Al-Quran juga dengan kasih sayang ke anak-anak kita ya, bukan dengan ancaman dan sebagainya. Gitu ya, agar dia cinta kepada Al-Quran ya, dan apa namanya kita ibunya juga sibuk dengan Al-Quran ya, kita baca ya, kita kita tunjukkan perhatian dan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Jangan justru menjadi orang tua yang galak gitu ya. Kadang ada yang, aduh jangan ganggu dulu, ini dulu ya. Misalnya Uminya lagi sibuk baca Quran ya, sehingga anaknya jadi enggak ini ya. Tapi bagaimana baca ketika Uminya baca, anaknya dikasih Quran juga gitu kan ya, untuk baca ya, meskipun bukan Quran, misalnya juz amma gitu ya, kalau anaknya pakainya juz amma, kitanya Al-Quran misalnya, jadi disertakan ya. Jadi jangan jadi apa namanya misalnya ibunya baca Quran sendiri, anaknya nggak boleh deket gitu misalnya, nah itu nggak boleh gitu ya, sehingga nanti anak jadi berpikir bahwa oh Al-Quran membuat ibu saya jauh dari saya misalnya, dia jadi nggak suka ya. Tapi benar ketika kita membaca Al-Quran, anak kita di pangku ya, di sebelah kita gitu kan, kita kasih Quran juga, nih nak baca Al-Quran ya, baca ya, Uminya baca gitu kan, nanti anak kan ngeliatin gitu kan, anaknya ngeliatin terus ngikutin gitu kan, meskipun dia bacanya nggak bener ya biarin aja gitu kalau masih anak-anak gitu kan. Yang penting dia melihat kebiasaan itu pada Uminya, dan
dia melihat bahwa ketika uminya itu membaca Al-Quran, uminya bahagia. Ketika dia melihat uminya baca Al-Quran, uminya makin sayang sama dia, gitu. Ya, gitu. Jadi sehingga tadi tumbuh rasa cinta, ya, bukan dengan bentakan, bukan dengan hukuman, ya, bukan dengan kekerasan seperti itu, ya. Mungkin itu. Kemudian kalau untuk doa itu saya ada doa, mungkin ada doa yang lainnya ya. Kalau saya biasanya Allahumma ij'al auladana auladan solihin hafidhina lil Qur'an wa sunnah fuqaha afiddin mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Itu yang biasa doa yang saya lantunkan. Pernah dengar Ibu doanya? Bu, siapa tadi yang bertanya? Ummu Nafisah, Umi. Ummu Nafisah ya. Masih ada orangnya? Masih, Mi. Saya Ya. Iya, biasanya itu doa yang saya baca ya. Allahumma ij'al auladana auladan solihin hafidhin adil Quran wa sunnah ya. Wa hafidhin mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Ya, ya boleh. Nah, nanti di-share di grup ya. Mungkin itu ya doa-doa yang lain tentunya banyak. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kemudian suka saya tambahkan Rabbi ij'alni min ahlil Qur'an ya. Rabbi ij'alni min ahlis shalah. Rabbi ij'alni min ahlil khair. Rabbi ij'alni min ahlil masjid wa min dzurriyyati gitu ya, tabayin. Wa min dzurriyyati. Jadi Rabbi ij'alni min ahlil Qur'an wa min dzurriyyati. Rabbi ij'alni min ahli shalah wa min dzurriyyati. Rabbi ij'alni min ahlil khair wa min dzurriyyati gitu ya. Terus baca. Jadi kalau kita berdoa, doakan untuk diri kita dan juga untuk anak-anak kita. Gitu ya. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan katsir, Umi, atas paparannya ya. Alhamdulillah menambah tips-tips kita juga ya untuk yang sudah punya anak-anak, mungkin baru mendengar doanya, boleh nanti mungkin di-share di grup ya, Mi ya, di grupnya. Insya Allah nanti Umi share di grup untuk doanya ya, untuk kita amalkan di dalam sholat kita atau di dalam harian kita. Baik, tafadhol untuk selanjutnya yang lainnya ada yang ingin ditanyakan kembali pada Umi, baik secara tema maupun di luar tema, tafadhol. Mungkin jika tidak ada, ditutup mungkin ya, Mi ya. Ya, kita sekalian pembukaan ya Ustazah ya. Ya, betul Umi. Untuk selanjutnya insya Allah pembukaan secara resmi santri angkatan 13 yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Umi Sarhulan SAG MPD kepada beliau. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Baik ya. Alhamdulillah. Dengan ini kelas tahfiz ya angkatan ke-13 Rumah Quran Al-Hafiz resmi kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selamat menikmati Al-Quran. Dan beruntunglah kita masih bisa menikmati Al-Quran dengan tenang, ya, mungkin di ruangan yang nyaman, yang dingin, ya nggak panas gitu ya. Apalagi yang ber-AC gitu kan, kita ya dengan tenang kita bisa hanya tinggal perjuangannya adalah bagaimana kita meluangkan waktu gitu ya, meluangkan waktu kita untuk bisa bersama Al-Quran ya. Dan alhamdulillah kita menjadi ahlul Quran ya, sudah dipilih oleh Allah menjadi ahlul Quran ya, keluarganya Allah di muka bumi yang membacanya ya, menghafalnya, mentadaburinya, mendakwahkannya gitu kan. Ya, alhamdulillah kita bersyukur ya, meskipun apa yang kita lakukan ini nggak ada apa-apanya gitu ya dibandingkan dengan perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat. Baik, silakan Ustazah.
Allah baik, jazakumullah khairan katsir pada alhamdulillah dengan ini pembukaan angkatan 13 sudah resmi dibuka ya oleh Umi. Baik, untuk sistem setoran yang lainnya insya Allah sudah saya jelaskan tadi di awal. Bagi yang ingin bertanya, apabila ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, boleh nanti disampaikan di grup atau di Japri, boleh. Baik, mungkin jika tidak ada, ditutup mungkin ya untuk agenda kita pagi ini. Namun kesediaannya tidak meninggalkan grup terlebih dahulu. Insya Allah nanti di akhir ada foto bareng dulu ya. Baik, mari kita, alhamdulillah acara demi acara telah selesai kita laksanakan dari awal hingga akhir. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan kelancaran untuk agenda kita pagi ini. Mari kita tutup sama-sama dengan bacaan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin dari saya sekian, mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat berakhir pekan dengan keluarga ya. Insya Allah pekan depan seperti biasa, Sabtu Ahad pagi kita kembali lagi dengan kajian tadabbur Al-Qur'an ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.